Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lihat berita, nggak tahu ya bener atau enggak. Ada berita katanya KPU Solo membocorkan ijazahnya Jokowi. Nah, untuk kebenaran beritanya sih nggak tahu pasti karena belum lihat sepenuhnya ya. Ini sih kacau. Karena kalau sampai KPU membocorkan data yang berupa ijazah yang dilampirkan Jokowi ketika pemilihan wali kota di Solo, dan data itu dibocorkan atau disampaikan oleh KPU Solo kepada publik, itu cuma ada dua kemungkinan, yaitu satu dengan izin dari Jokowi, yang kedua tidak ada izin dari Jokowi. Kalau nomor satu itu izin dari Jokowi, tampaknya tidak ya, karena berita kemarin itu kan ada yang ditemuin oleh Jokowi tuh pendemo itu kan. Terus Jokowi bilang ya udah kita lanjut aja di pengadilan. Jadi kemungkinan yang kedua tanpa izin dari Jokowi. Nah ini kacau. Ketua KPU ini bisa keseret ke dalam pidana. Karena walaupun ada keterbukaan informasi untuk publik, itu tidak serta-merta harus membuka yang sifatnya rahasia, karena identitas diri itu adalah rahasia. Identitas diri itu ketika mencalonkan itu ya termasuk dengan ijazah, KTP, KK. Ini parah. Kalau sampai benar ya, tanpa izin dari Jokowi terus disampaikan ke publik, dibocorkan, ini kena. Yang sifatnya keterbukaan informasi publik itu yang tidak ada sangkut pautannya dengan hal yang pribadi. Nah, ijazah itu sifatnya data pribadi. Inilah orang-orang yang gagal paham dari kata keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik itu untuk pejabat publik itu meliputi transparansi anggaran, transparansi anggaran itu termasuk uang yang masuk, uang yang keluar, penggunaan uang, segala macamnya. Transparansi kebijakan, ya berarti harus melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan sebelum ditetapkan menjadi kebijakan yang mengikat. Itulah yang disebut dengan keterbukaan informasi publik. Sama halnya begini, di DPR itu ada yang namanya sidang terbuka dan sidang tertutup. Kenapa ada sidang tertutup? Kok kita nggak pakai KIP itu, keterbukaan informasi publik? Kenapa harus ada yang namanya sidang tertutup? Itu pejabat publik mereka memakai anggaran uang dari pajak rakyat, tapi ada sidang tertutup yang sifatnya sangat rahasia untuk negara. Jika dibuka bisa sebagai informasi intelijen untuk negara lain. Contohnya kayak waktu itu saat Prabowo masih Menteri Pertahanan,
membahas anggaran pertahanan. Dia minta untuk rapat tertutup, bukan rapat terbuka. Itu diperbolehkan. Sama, rapat tertutup itu sama dengan rahasia pribadi seseorang. Nah, rahasia pribadi seseorang itu mencakup KTP, KK, nomor kesehatan sosial, termasuk BPJS, SIM, ijazah, akte kelahiran. Itu sifatnya pribadi. Sedangkan kita memperlakukan yang sesuatu yang tidak bersifat pribadi, tetapi karena dipakai oleh kita anggap sebagai hal yang pribadi. Ini pernah kena sama salah satu polisi yang disiarkan di televisi nasional swasta, yaitu HP. HP itu tidak bersifat pribadi nomor HP itu. Tetapi karena digunakan untuk keperluan pribadi, makanya tidak disebarluaskan hanya kepada orang-orang tertentu. Tapi nomor HP itu tidak bersifat pribadi. Ada nggak Rosuryo, Rocky Gerung, Egy Sujana, semua pendemo yang ngedemo jasanya si Jokowi palsu itu, mau nggak pajang nomor HP mereka di sosial media mereka, nomor HP yang asli ya, yang mereka pakai? Mau nggak? Nomor HP dibeli, bukan didapat dengan perjuangan, dengan sekolah, dengan pendidikan. Di ijazah itu ada namanya NIM, nomor induk mahasiswa, ada nilai, ada nama orang tua. Saya nggak tahu dah. Kalau zaman dulu ada nggak nama orang tua ya, saya nggak tahu. Kalau di di ijazah kuliahnya Jokowi ada nggak nama orang tuanya? Itu kan sifatnya pribadi. Nah, terus ada juga di YouTube itu ada polling, ada pilihannya adalah dipajang di media sosial, tidak perlu, dan banyak yang bilang pajang di media sosial. Ini kacau. Bagaimana kalau saya mengatakan, bagi kalian yang nonton ini, nomor rekening dan nomor PIN kalian, nomor rekening dan PIN ATM kalian itu palsu. Tolong pajang di media sosial dan jangan ganti nomor PIN-nya biar bisa dicek kebenarannya. Berani nggak? Jangan karena hanya klaim palsu terus minta orang buat buktiin. Dasar kau untuk bilang palsu aja nggak ada bukti otentiknya. KTP kalian palsu, berani upload di media sosial pajang. KK kalian palsu, saya minta pajang di media sosial kalian. Berani? Tidak segampang itu, ada mekanismenya. Balik lagi ke KPU, ketua KPU ini bisa kena kalau tanpa Jokowi. Kenapa? Ada yang namanya sifat data pribadi itu bersifat rahasia. Memang ada datanya itu di KPU, tapi yang namanya sifatnya rahasia itu tidak boleh diumbar tanpa seizin yang punya. Ini kalau benar beritanya, ketua KPU hati-hati, ketua KPU Solo. Kena Anda, kena.
Siapa yang bilang nggak kena? Keterbukaan informasi publik bagi Anda Ketua KPU bukan di ranah pribadi data-data para yang ikut serta dalam pemilihan wali kota Solo. Keterbukaan informasi publik Anda itu sebatas informasi suara, hasil suara, DPT dan lain-lain. Kalau data para calon itu bukan termasuk dalam kategori keterbukaan informasi publik, karena itu data pribadi, harusnya rahasia. Boleh dibuka asal dengan izin dari yang punya data. Kalau Anda lakukan tanpa seizin yang punya data, sama aja dengan kelakuan dari Bejorka. Hati-hati Ketua KPU Solo. Bejorka itu melakukan hal yang benar atau tidak? Mengambil data-data pribadi, diumbar di media sosial, sama kayak Anda kalau tanpa izin dari Jokowi. Jadi hati-hati dan ingat, dunia tidak berputar mengelilingi Anda. Alam semesta ini tidak mengelilingi Anda. Anda bukan poros dunia. Jadi apa yang Anda minta bukan suatu keharusan buat orang yang Anda minta untuk melakukan apa yang Anda minta. Ada mekanismenya. Karena ini menyangkut data pribadi. Di mana? Di pengadilan. Jika Anda punya data bukti bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu, yang saya yakin Anda nggak punya, dan Anda sudah menyebarkan dan menjadi konsumsi publik, itu sama aja penyebaran hoaks. Ada undang-undang ITE. Bagi para pendemo, hati-hati. Kalian mungkin nggak paham konsekuensi hukum. Hati-hati. Saya tekankan sekali lagi, hati-hati. Anda berdemo, Anda ikut demo, Anda tidak tahu apa yang Anda demo, apakah itu konstitusional atau inkonstitusional. Karena jerat pidana ada di depan. Terus buat Profesor Mahfud, di video sebelumnya saya bilang, Prof, panjang Prof. Ini logika saya balikin. Logikanya para pendemo ini dibalikin lagi. Baik ke Profesor Mahfud MD sama para pendemo, sama orang-orang yang ngaku ijazah Jokowi palsu. Tolong pajang ijazah kalian di media sosial. Dan kalau ada seseorang ngeklaim sesuatu palsu dari data-data Anda, tolong kalian pajang, termasuk KTP, KK, nomor rekening bank apa, PIN ATM bank tersebut harus benar, harus sesuai biar bisa dicek. Kalau sampai nggak dicek berarti palsu, berarti rekening Anda dapat dibekukan dan diambil oleh negara. Berarti itu penggelapan. Mau pajak? Salam waras. Jangan jadi pion untuk dikorbankan, tapi pakai akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.